Ya sebetulnya yang mesti kita cermati ya perilaku dari terlapor ini memang ya mencerminkan kebanyakan dari ya netizen warga Indonesia memang suka terus terang ya kelewatan dalam artian kebebasan dalam mengekspresikan pendapat di media sosial itu kebablasan, sehingga apa yang dilakukan dari terlapor ini kemungkinan besar patut diduga ada pelanggaran pidana undang-undang ITE di dalamnya, karena dengan tegas dia menunjuk ke seseorang dan menganimasikannya dengan kata-kata yang tidak patut, sehingga yaitu orang itu merasa terhina atau merasa dicemarkan Warga sekalipun, Bang. Kalau namanya hutang di Indonesia itu mengenal dua perjanjian, tertulis dan tidak tertulis, sehingga yang paling utama adalah ketika sudah ada akad itu berarti memang betul sudah ada perjanjian hutang. Nah, apalagi kita kalau di Indonesia itu mengenal Muslim dan non Muslim, ya kan? Atau kalau di namanya hutang di Muslim itu bisa diwariskan jika memang harta yang berhutang itu ada untuk membayar hutangnya. Tapi kalau di non Muslim hutang itu bisa diwariskan sampai cucu cicitnya harus wajib bayar. Makanya ada dua pemahaman, yaitu soal hutang ini ya dari sudut pandang Muslim. Ya, tadi saya sudah tegaskan memang di Indonesia mengenal dua jenis perjanjian. Itu bisa dilihat di KUH Perdata bahwa ada perjanjian lisan maupun tertulis. Tapi untuk pembuktiannya memang perjanjian lisan itu agak sulit. Apalagi kalau misalnya orangnya tidak ada saksi atau tiba-tiba amnesia atau bagaimana. Kalau untuk melaporkan pihak yang mencemarkan nama baiknya itu terus terang hak, itu hak dari setiap warga negara. Tapi kalau kita juga melihat sebetulnya apakah hutang itu benar-benar ada. Kalau memang saya mencermati dari luar sisi hukum ya. Karena kenapa? Kalau memang benar ada hutangnya dan itu memang masih saudara, ya selesaikan saja. Tapi kalau memang itu mengada-ada dan fitnah, memang apa yang sudah dilakukan oleh Atta itu benar. Ya karena aku belum lihat laporannya, tapi kemungkinan besar pasalnya pasti berlapis karena ada diatur KUHP dan juga diatur undang-undang khusus ya tentang ITE, sehingga kemungkinan besar ya apalagi tadi diperdengarkan bahwa memang sudah ditahan ya sama Polres Jakarta Selatan, yang mungkin betul atau enggak ya belum bisa konfirmasi, tapi mungkin untuk menghindarkan ya dia untuk mengulangi perbuatannya. Karena kenapa? Yang tadi seperti diinfokan, beliau terlapor ini sudah melakukan perbuatan ini secara terus-menerus dan cukup membabi buta dari tahun lalu. Nah makanya dihentikan dengan Hutangnya kata segitu, Bang. betul. Yang niatnya memang betul. Ketika dia berbuat, makanya kan di kriminal itu, di pidana itu ada namanya mens rea actus reus. Artinya ketika orang beritikat jahat atau berniat jahat, ketika dia tidak melakukannya itu beda lagi. Tapi kalau ketika dia melakukannya itu jadi kejahatan. Kalau dia cuma berniat aja tidak dilakukan itu nggak ada masalah.